قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kemarin kita sudah membahas video ceramah dari Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin hafizahullah ta'ala yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu 90% nggak beres. Dan kali ini kita akan buktikan dengan sebuah video salah satu di antara mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi dan benar-benar nggak beres ya. Coba kita simak videonya dulu. Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih?" Maka beliau alaihi wasallam menjawab, "Malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman. Sisanya mati dalam keadaan kufur." Kemudian yang mimpi bertanya, "Ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati?" Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majlis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca zikrul jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar dalam satu majlis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah menyimak ceramah dari seorang Habib tadi ya, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas
mereka ini nggak beres ya. Kalau kita simak dari ceramahnya tadi, justru mereka ini bukannya mengajarkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, malah mereka ini merusak syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang sudah sempurna. Ya. Bayangkan, hanya bermodalkan pengakuan ya, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, kemudian mengaku dikasih amalan yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi, ya, kemudian dijadikan dalil untuk ibadah. Coba. Bahkan itu menjadi modal untuk menjaga keimanan. Katanya barang siapa yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, kemudian disebarluaskan, maka dia akan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau menukilnya, tidak menyampaikannya, tidak menyebarkannya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang tersebut. Artinya orang yang tahu ada amalan tersebut, ya, diajarkan oleh Habib tersebut, kemudian tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan, tidak mau menukilkan, tidak mau menyebarkan kepada umat, maka tidak akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dikatakan oleh dia, Nabi akan berlepas diri dari orang tersebut. Artinya siapapun orangnya, mau ulama, mau apapun ya, yang nggak mau mengamalkan amaliyah tersebut, amaliyah yang didapat oleh Habib dari mimpinya itu, ya, maka nggak akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ajib kaum muslimin, ajib. Ya. Berarti selama Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi nabi dan rasul, selama beliau berdakwah sampai meninggal dunia, syariat Islam ini ada yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun sudah disampaikan kepada umat Islam pada saat itu, artinya para sahabat menyembunyikan. Artinya menuduh para sahabat menyembunyikan syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ini syariat yang besar kaum muslimin, bukan syariat yang remeh. Ya, karena apa? Kalau nggak mau baca, nggak mau menyebarkan, diancam tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi berlepas diri dari orang yang tidak mau mengamalkan amaliyah tersebut. Ya, coba. Lalu apa gunanya dahulu Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika beliau masih hidup, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Kalian di sini siapa yang dimaksud? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di tengah-tengah para sahabat. Dan ini hadis yang sahih, riwayat Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kemudian Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah meriwayatkan dari seorang tabi'in bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bihi. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun, ya, sesuatu pun dari perintah-perintah Allah kepada kalian, melainkan sudah aku perintahkan kepada kalian. Tidak ada yang tertinggal. Begitu juga tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari larangan-larangan Allah, ya, kepada kalian, melainkan sudah aku larang juga atas kalian. Bayangkan. Artinya semua syariat yang melahirkan amalan soleh sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian.
wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi atas kalian Islam sebagai agama. Al-Imam Malik rahimahullah ketika mengomentari ayat tersebut, apa kata beliau? Ma lam yakun yauma izin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang pada hari itu bukan menjadi bagian dari agama, maka pada hari ini pun tidak akan menjadi bagian dari agama. Artinya apa yang didapat oleh Habib itu dari mimpi kemudian diajarkan, itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk menjadi bagian dari agama. Maka pada hari ini itu bukan menjadi bagian dari agama Islam. Dan kalau kita menyimak ceramah-ceramah orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, ya, banyak sekali ceramah-ceramah mereka yang isinya justru mengajarkan amaliyah-amaliyah yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya kaum muslimin ini mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh para habaib, ya, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW tersebut, maka amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau, siapa yang mau mengamalkan? Artinya secara tidak langsung, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW tersebut mengajak kaum muslimin ini untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, coba beres apa nggak beres yang seperti itu? Ya, sangat jelas nggak beres, dan jelas mereka ini harus dibereskan. Jangan ikuti ceramah mereka, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.